memang ada semacam kemiripan. Nah, itu kemarin terjadi di Filipina, dan itu terkonfirmasi bahwa kemudian dengan receh-recehan demokrasi yang harusnya berbicara tentang substansi, itu justru lebih banyak bicara tentang hal yang receh tadi. Ketika saya bertanya dengan pengurus anak ranting, saya tanya, gimana dengan Pak Prabowo gojekannya? Wah Pak, itu mah untuk membuktikan bahwa beliau memang bukan Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu patut dicurigai memang. Kita lihat misalnya kemiripan itu juga dengan cara menggandeng misalnya ya, Bongbong Marcos itu menggandeng putri dari Duterte, dan ini agak-agak mirip juga dan yang dilakukan oleh Pak Prabowo menggandeng putra dari yang sekarang menjabat sebagai presiden ya. Itu yang kemudian dimanfaatkan, diamplifikasi, diresonansi oleh pasangan Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos ya, Junior, itu kemudian agak-agak mirip yang juga sekarang dipakai oleh Pak Prabowo dengan pasangan Gibran. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Setelah heboh dikabarkan bahwa pencapresan Prabowo mirip dengan Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kini ada lagi sosok populer yang disandingkan dengan Prabowo, yakni Donald Trump. Jika ditarik benang merah ketiganya, maka hanya ada satu kata yang pas, yaitu kontroversi. Kontroversi yang dimaksud adalah selama proses pencapresan juga figurnya. Meski kondisi yang terjadi dan yang dihadapi berbeda, namun gaya yang mereka tampilkan ada kemiripan. Bongbong merupakan putra diktator Filipina, Ferdinand Marcos, yang tahun lalu memenangkan pemilihan presiden dengan suara telak. Bongbong bekerja sama dengan Sara Duterte, putri Rodrigo Duterte atau presiden petahana. Sebagai wakil presiden yang terpilih melalui pemilu tersendiri, sosok Bongbong dianggap merepresentasikan bapaknya sebagai penguasa 40 tahun di Filipina. Pihaknya pun berupaya mengubah citra buruk era bapaknya berkuasa. Justru mengatakan bahwa masa bapaknya berkuasa merupakan masa keemasan bagi Filipina. Pemerintahan yang digantikan Duterte yang otoriter sebenarnya tidak jauh dengan Marcos Sr. Terlebih kini diwakilkan pada putrinya. Pemilih muda Filipina mungkin tidak mengalami sehingga tidak pernah tahu persis seperti apa era Marcos. Terlebih Bongbong Sara membawa janji kegembiraan melalui gaya kampanyenya. Sedangkan Donald Trump tersendiri sudah menjadi tokoh kontroversi sebelumnya. Trump, seorang miliarder, dikenal juga sebagai promotor tinju kelas berat dunia dan memiliki pandangan politik yang rasis. Pihaknya mencalonkan diri melalui Partai Republik namun dengan rasa independen, karena Trump berani melawan beberapa tokoh senior Republik. Donald Trump bersama wakilnya, Mike Pence, bertarung melawan Hillary Clinton dari Demokrat yang ingin meneruskan kejayaan Obama. Sepanjang proses kampanye, Trump juga melakukan banyak hal yang kontroversi. Tim suksesnya dianggap tidak terlalu rapi dalam menyiapkan Trump di setiap melakukan kampanye akbar. Budget yang dikeluarkan pun dalam laporan jauh lebih sedikit dibanding Clinton. Trump dikenal kasar karena beberapa ucapannya dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin sebuah negara dikdaya seperti AS. Suka merendahkan orang dan melecehkan. Meski mendapat banyak kritikan, buktinya Trump tidak mempan dan terus mendapat dukungan warga AS yang mungkin sudah bosan dengan masa pemerintahan Obama sebelumnya. Sentimen kaum putih sengaja dimunculkan Trump. Pihaknya berhasil membuat supporternya sendiri dari semua kontroversinya mengapa Trump bisa terpilih. Berbeda dengan Bongbong yang baru setahun, Trump nyatanya menjadi presiden AS yang gagal. Setelah kegagalan tersebut, warga AS seolah baru tersadar dan tidak memilih Trump lagi pada periode keduanya. Trump dikalahkan Joe Biden dari Demokrat. Bahkan Trump harus menghadapi tuntutan pidana karena dianggap menghasut warga melakukan aksi anarkis hingga menguasai Gedung Putih. Tentu sebuah pelajaran yang berharga untuk waktu satu periode penguasa Trump. Bongbong, waktu belum teruji,
karena baru setahun menjabat presiden. Setelah heboh dikabarkan bahwa pencapresan Prabowo mirip dengan Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kini ada lagi sosok populer yang disandingkan dengan Prabowo, yakni Donald Trump. Jika ditarik benang merah ketiganya, maka hanya ada satu kata yang pas, yaitu kontroversi. Kontroversi yang dimaksud adalah selama proses pencapresan juga figurnya. Meski kondisi yang terjadi dan yang dihadapi berbeda, namun gaya yang mereka tampilkan ada kemiripan. Bongbong merupakan putra diktator Filipina, Ferdinand Marcos, yang tahun lalu memenangkan pemilihan presiden dengan suara telak. Bongbong bekerja sama dengan Sara Duterte, putri Rodrigo Duterte atau presiden petahana. Sebagai wakil presiden yang terpilih melalui pemilu tersendiri, sosok Bongbong dianggap merepresentasikan bapaknya sebagai penguasa 40 tahun di Filipina. Pihaknya pun berupaya mengubah citra buruk era bapaknya berkuasa. Justru mengatakan bahwa masa bapaknya berkuasa merupakan masa keemasan bagi Filipina. Pemerintahan yang digantikan Duterte yang otoriter sebenarnya tidak jauh dengan Marcos Sr. Terlebih kini diwakilkan pada putrinya. Pemilih muda Filipina mungkin tidak mengalami sehingga tidak pernah tahu persis seperti apa era Marcos. Terlebih Bongbong Sara membawa janji kegembiraan melalui gaya kampanyenya. Sedangkan Donald Trump tersendiri sudah menjadi tokoh kontroversi sebelumnya. Trump, seorang miliarder, dikenal juga sebagai promotor tinju kelas berat dunia dan memiliki pandangan politik yang rasis. Pihaknya mencalonkan diri melalui Partai Republik namun dengan rasa independen karena Trump berani melawan beberapa tokoh senior Republik. Donald Trump bersama wakilnya, Mike Pence, bertarung melawan Hillary Clinton dari Demokrat yang ingin meneruskan kejayaan Obama. Sepanjang proses kampanye, Trump juga melakukan banyak hal yang kontroversi. Tim suksesnya dianggap tidak terlalu rapi dalam menyiapkan Trump di setiap melakukan kampanye akbar. Budget yang dikeluarkan pun dalam laporan jauh lebih sedikit dibanding Clinton. Trump dikenal kasar karena beberapa ucapannya dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin sebuah negara dikdaya seperti AS. Suka merendahkan orang dan melecehkan. Meski mendapat banyak kritikan, buktinya Trump tidak mempan dan terus mendapat dukungan warga AS yang mungkin sudah bosan dengan masa pemerintahan Obama sebelumnya. Sentimen kaum putih sengaja dimunculkan Trump. Pihaknya berhasil membuat supporternya sendiri dari semua kontroversinya mengapa Trump bisa terpilih. Berbeda dengan Bongbong yang baru setahun, Trump nyatanya menjadi presiden AS yang gagal. Setelah kegagalan tersebut, warga AS seolah baru tersadar dan tidak memilih Trump lagi pada periode keduanya. Trump dikalahkan Joe Biden dari Demokrat. Bahkan Trump harus menghadapi tuntutan pidana. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.